Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kali ini saya akan membawakan ceramah yang bertema peran agama sebagai alat utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Syukur alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada hamba yang dicintainya, dan juga salawat serta salam dianjungkan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan manusia dari kegelapan zaman jahiliyah kepada cahaya iman dan ilmu pengetahuan serta akhlak mulia. Saya akan membahas tentang peran agama sebagai alat utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kesempurnaan bahagia itu bergantung kepada 3 kekuatan. Yang pertama, kekuatan marah. Yang kedua, kekuatan syahwat. Yang ketiga, kekuatan ilmu. Menurut pendapat filsuf Islam Al-Ghazali bahwa ada 5 tingkatan kebahagiaan. Bagian pertama, bahagia akhirat. Itulah bahagia yang tidak ada fananya. Di sanalah sukacita dan tidak ada duka cita padanya. Bagian kedua, keutamaan akal budi. Keutamaan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sempurna akal ialah dengan ilmu. Yang kedua, sempurna ifah, dapat menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, syajah, yaitu berani karena benar, takut karena salah. Yang keempat, adil atau keadilan. Yang ketiga, keutamaan pada tubuh. Yang keempat, keutamaan tubuh yaitu sehat, kuat, elok, dan umur panjang. Keempat, keutamaan dari luar badan, sehat, kuat, elok, dan umur panjang. Dengan begitu, terdapat 5 tingkatan dan keutamaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu mencapai bahagia akhirat dengan membahagiakan budi, tubuh, luar, jasad, dan pimpinan yang saling terkait dan tidak dapat terpisahkan. Kebahagiaan tidak terletak kepada apa yang kita inginkan, tetapi terletak pada manfaat yang bisa kita dapatkan dari kebahagiaan tersebut. Mengikuti petunjuk Allah, itulah jalan kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan kondisi di mana jiwa terdapat perasaan tenang, damai, ridho terhadap diri sendiri, dan puas terhadap ketetapan Allah. Dan juga kebahagiaan merupakan keimanan kepada Allah dan penguasaan terhadap makna dari ibadah, serta memahaminya dengan pemahaman yang sempurna dan menerapkan dalam kehidupan seluruhnya, baik yang berkenan dengan perkara umum atau khusus. Kebahagiaan adalah hasil dari perbuatan di dunia yang langsung dirasakan, tetapi ada kebahagiaan yang dinikmati di akhirat, yaitu di dalam surga yang kenikmatannya tidak pernah terputus. Ada pula manusia yang sukses atau kebahagiaan di dunia, namun celaka atau menderita di akhirat dan mendapatkan tempat di neraka. Hal ini seperti dijelaskan oleh firman Allah surat Hud ayat 11. Dikala datang hari itu tidak ada seorang yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Surat 105. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menariknya nafas dengan merintih. Surah 106. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia hendaki. Surat 107. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sebagai karunia tiada putus-putusnya. Surat 108. Dalam meraih kebahagiaan tersebut, baik di dunia maupun di akhirat, Aid al-Qarni di dalamnya bukunya La Tahzan menuliskan bahwa ada 6 sumber kebahagiaan diantaranya. Yang pertama, amal salih. Yang kedua, istri salihah. Yang ketiga, rumah yang luas. Yang keempat, penghasilan yang baik. Yang 5, akhlak yang baik dan penuh kasih sayang kepada sesama. Dan yang keenam, terhindar dari himpitan hutang dan sifat boros.
Yang pertama, kebahagiaan dunia. Islam telah menetapkan beberapa hukum dan kriteria mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia. Hanya saja Islam menekankan bahwa kehidupan dunia tidak lain hanyalah jalan menuju akhirat, sedangkan kehidupan yang sebenarnya yang harus diupayakan adalah kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qasas ayat 2, surah 28 ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia dan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang yang lain sebagai Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Taubah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang dan di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Dan yang kedua, kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan abadi yang sifatnya kekal, menjadi balasan atas segala perbuatan amal ibadah setiap hamba selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan sesungguhnya di negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Islam telah menetapkan tugas manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, bertugas kemakmuran bumi dan merealisasikan kebutuhan manusia yang ada di sana. Hanya saja dalam pelaksananya senantiasa ada kesulitan, sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan senantiasa bersabar. Hidup tidak hanya kemudahan sebagaimana yang diinginkan dan diangankan orang, bahkan dia selalu berganti dari mudah ke sulit, dari sehat ke sakit, dan dari miskin ke kaya, atau sebaliknya. Hal itu akan menuntun manusia untuk selalu bersabar, berkeinginan kuat, bertawakal, berani berkorban, dan berhalak mulia. Semua ini akan menantangkan ketenangan, kebahagiaan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, dan sesungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itu yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makna kebahagiaan di dunia dan akhirat yang dijelaskan dalam Al-Quran merupakan penjelasan yang memberi makna bahwa bagaimana kesuksesan dapat menjadi suatu kenikmatan, yaitu ketika seorang memperoleh surga, mendapatkan keridhaan Allah, dan ketika kesuksesan itu berasal dari ketenangan jiwa dan keadilan antara manusia. Mereka yang berbahagia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak timbangannya kebaikannya ketika datang perhitungan atau yaumul hisab, yauma al-hisab. Allah berfirman dalam surat Al-Araf, timbanglah pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangannya kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka yang termasuk orang berbahagia juga bertaubat setelah berbuat dosa dengan sebenar-benarnya taubat, beriman, dan selalu beramal saleh, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas, yaitu, adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan amal yang saleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dengan definisi apapun, ternyata kebahagiaan hanya berarti satu, kebahagiaan adalah karena Allah, bersama Allah, dekat dengan Allah, mengenalnya dan merasa memilikinya dalam jiwa dan keseharian kita. Maka berbahagialah wahai manusia, senantiasa melekatkan hatinya, mendasarkan harapannya hanya kepada Allah dan tidak mengkhianatinya walau dia tengah sendiri. Berbahagialah
Wahai jiwa-jiwa yang damai, yang tahu bagaimana cara mensyukuri sebuah kebahagiaan dan pandai berterima kasih selalu kepada sang pemberinya. Menurut Usman Kusumana, dalam tulisannya berjudul Menemukan Makna Kebahagiaan Sesungguhnya, terdapat 4 golongan orang yang dikatakan berbahagia, yaitu: yang pertama, manusia yang termasuk saidun fi dunya wa saidun fi akhirat. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat itulah karakter orang yang menemukan hasanah fi dunya, hasanah fil akhirat. Jabatan tinggi, harta berlimpah, keluarga sehat, dia taat beribadah kepada Allah dan banyak memberi kemanfaatan kepada sesama. Yang kedua, manusia termasuk saidun fi dunya sakiun fi akhirat. Orang yang berbahagia hidup di dunia tapi tidak bahagia kehidupannya di akhirat. Terdapat tanda petik dalam kalimat bahagia, karena kebahagiaan yang dimaksud sebatas pengertian lahirlah manusia. Dia bahagia dalam segala keberlimpahan materi, tapi dia jauh dari Allah, tidak pernah mau berbagi dan memberi kemanfaatan pada sesama manusia. Yang ketiga, manusia yang termasuk sakiun fi dunya wa saidun fil akhirat. Orang yang tidak bahagia atau sengsara hidup di dunia, tetapi dia bahagia hidup di akhirat. Boleh jadi dia hidup dalam serba kekurangan, tidak bahagia dalam pandangan manusia kebanyakan, miskin harta, tapi dia rajin beribadah kepada Allah, memiliki sikap yang baik dalam menjalani kehidupan, menikmati kemiskinannya dan baik pergaulannya dengan sesama manusia, banyak memberi manfaat dengan apapun dan demikian. Yang keempat, manusia yang tergolong sakyun fi dunya wa sakyun fil akhirat. Orang yang tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia juga hidupnya di akhirat. Pada golongan inilah yang paling sengsara dan celakanya manusia. Dia hidup miskin, serba kurang, sombong, malas beribadah, sama orang bermusuh, dan ketika meninggal dalam kehidupan akhirat kelak lebih celaka. Pada dasarnya, bahagia adalah fitrah atau bawaan alam manusia. Artinya kebahagiaan merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Bahagia sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, karena manusia adalah makhluk yang paling baik dan sempurna dibanding dengan makhluk lainnya. Hiruk pikuknya baik bahagia secara individu maupun bahagia dalam kehidupan bersama dengan masyarakat, dengan negaranya di mana manusia itu bertempat tinggal. Kebahagiaan adalah sebuah pohon yang airnya, maknanya, udaranya, dan cahayanya adalah keimanan kepada Allah dan akhirat. Oleh karenanya, agama diperlukan sebagai tuntutan agar kita dapat lebih dekat kepada Tuhan dan sebagaimana bimbingan kita untuk keluar dari kegelapan dunia. Kebahagiaan itu tidak ada dalam garis keturunan, harta benda dan emas berlian, tapi kebahagiaan itu terdapat dalam agama, ilmu, sopan santun, dan tujuan yang kesampaian. Bahagia suatu kebutuhan, karena bahagia itu dibutuhkan, maka manusia akan mencari bahagia itu dengan sesungguh-sungguhnya untuk merasakan nilai kebahagiaan di dalam hidupnya, dalam sesungguh-sungguhnya untuk meraih kebahagiaan. Manusia akan terjebak di dalam pilihan-pilihan ekstrim dan di dalam pekerjaannya, karena pandangan seseorang dalam mendefinisikan bahagia tentunya berbeda-beda, bergantung bagaimana pendapat masing-masing individu. Ada orang yang melihat bahagia secara empiris, artinya bahagia dirasakan seseorang yang hanya semata-mata dilihat dari sisi kehidupan nyata berdasarkan fakta fisik, materi, dan kekayaan yang dimiliki seseorang. Banyak orang tidak mampu melihat indahnya kehidupan ini dan hanya terfokus pada harta benda. Deras burung-burung yang berkicau riang, mereka sama sekali tidak tertarik dalam semua itu. Di mata pikirannya hanya ada uang. Seperti pada era kehidupan modern ini telah menunjukkan bahwa manusia telah dihantui dengan nilai-nilai materialistik dan kebudayaan konsumtif dalam pemenuhan dan hidup bahagia. Dan itulah ceramah yang bertema peran agama sebagai alat utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.